Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi alladzina humudatu amma badah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita tazimi Mudirul Mahatul Qur'an Islami, ayah anda kita, guru kita Kiai Haji Helmi Abdul bin LC, yang sama-sama kita harapkan barokah manfaat ilmunya, dan semoga beliau diberikan umur panjang dan diberikan segala kemudahan dalam urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam rangka menjalankan atau mengikuti kajian kitab Asyam, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan tentang disyariatkannya puasa. Sebelum kita ngaji pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Fatihah kita bisa mendapatkan barokah manfaat ilmunya. Amin ya robbal alamin. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratis sultan al-yasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa amarakum bisadaqah fa inna masala dzalika kama salirajulin asarallahu al-adu. Wa amarakum, dan memerintahkan siapa Allah. Wa amarakum, dan memerintahkan siapa Allah pada kalian bisadaqati, dengan sedekah. Ini yang ketiga. 3 kalimat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Yahya dan harus diamalkan oleh Nabi Yahya, juga harus diperintahkan kepada Bani Israel untuk diamalkan juga. Yang ketiga adalah sedekah. Fa inna masalah dzalika, karena sesungguhnya perumpamaan orang yang sedekah. Fa inna masalah dzalika, karena sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti apa sih? Itu kamasalir rajulin. Khobarnya inna. Itu kamasalir rajulin, seperti perumpamaannya orang laki-laki. Itu kamasalir rajulin, seperti perumpamaannya seorang laki-laki. Asarohu, yang menawan pada rojul. Asarohu, yang menawan. Menawan, tahu menawan enggak? Ditawan. Tahu kan ya? Asarohu, yang menawan pada rojul, pada laki-laki. Siapa yang menawan? Al-adu, musuh. Jadi ibaratkan orang yang bersedekah itu ibaratkan seorang laki-laki yang sedang ditawan, yang sedang diculik, ditahan oleh musuh. Kemudian fa'awsaku, maka menali, mengikat. Fa'awsaku, maka mengikat siapa al-adu atau musuh. Fa'awsaku, maka mengikat siapa musuh. Kemudian laki-laki tersebut tangannya ditali, diikat. Yadaihi, mengikat. Yadaihi, pada kedua tangannya rojul. Yadaihi, pada kedua tangannya rojul. Yadaihi, pada kedua tangannya rojul. Ila unukihi,
sampai lehernya rojul, ila unukihi, sampai lehernya rojul. Jadi setelah laki-laki tersebut ditawan, ditahan, diculik oleh musuh, laki-laki yang ditawan tersebut tangannya diikat sampai ke leher. Kemudian apa yang terjadi? Waqaddamuhu, dan memajukan siapa musuh pada rojul, maju. Waqaddamuhu, dan maju atau memajukan siapa musuh pada rojul. Akhirnya setelah diikat, laki-laki tersebut, musuhnya itu maju untuk apa? Liyadribu, supaya memukul siapa musuh. Liyadribu, supaya memukul siapa musuh. Memukul unuqahu, pada lehernya rojul. Unuqahu, pada lehernya rojul. Kalau udah diikat gampang nggak dipukul? Gampang nggak? Gampang. Pas mau dipukul, ternyata seorang laki-laki tersebut, yang laki-laki yang melakukan sodako, akhirnya mengucapkan faqala, maka berkata siapa rojul. Rojul di sini adalah rojul yang ditawan, yang sedang ditahan oleh musuhnya. Faqala, maka berkata siapa rojul, ana abdi, ana adapun saya, ana adapun saya itu abdi, menebus siapa saya, itu abdi menebus siapa saya, minkum dari kalian, minkum dari kalian, bil qalili, dengan barang sedikit, bil qalili, dengan barang yang sedikit, wal kasir, dan banyak barang yang banyak. Jadi setelah seorang laki-laki tersebut ditawan, mau dipukul oleh musuhnya, sebelum dipukul, si laki-laki ini yang sedang ditawan ngomong ke musuhnya, jangan pukul saya mau nebus saja, terserah, kamu mau harta sedikit boleh, mau harta yang banyak juga boleh. Kemudian setelah itu fafada, maka menebus siapa rojul, fafada, maka menebus siapa rojul, nafsahu, pada dirinya rojul, nafsahu, pada dirinya rojul, minhum, dari musuh, minhum, dari musuh. Akhirnya seorang laki-laki tersebut yang sedang ditawan oleh musuhnya akhirnya selamat. Selamat kenapa? Karena mampu menebus dirinya dengan kekayaan yang dimilikinya. Itu ibaratkan seorang yang sudah melakukan sodako. Ketika kalian sudah melakukan sodako, nanti musibah-musibah yang akan terjadi pada diri kalian akan bisa ditebus. Contoh, misalkan kalian ditakdirkan oleh Allah ketika liburan terjadi kecelakaan, naudzubillah, tapi sebelum berangkat kalian sudah kau dulu tuh ke orang. Akhirnya apa? Bisa jadi yang mana takdir tersebut kalian akan kecelakaan, bisa jadi dikarenakan barokahnya kalian sodako, kalian tidak terjadi kecelakaan. Itu ibaratkan orang yang melakukan sodako. Wa amarokum, dan yang kelima ini, wa amarokum, dan memerintahkan siapa Allah pada kalian, wa amarokum, dan memerintahkan siapa Allah pada kalian, antad, ya Allah ya Karim, antad guru, agar berzikir siapa kalian, Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh untuk berzikir. Perumpamaan orang yang berzikir itu seperti apa sih? Kalian pernah nggak berzikir? Pernah lah. Kalian kalau sholat kan, setelah sholat pasti kan berzikir. Ketika kalian sudah berzikir setelah sholat, apa yang kalian akan dapatkan? Fa inna masalah zalika, karena sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir, fa inna masalah zalika, karena sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir, masalah perumpamaan, fa inna masalah zalika, karena sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir itu kamasali rojulin, seperti perumpamaan orang laki-laki. Itu kamasali rojulin, seperti perumpamaan orang laki-laki, khoroja, yang keluar, khoroja, yang keluar, siapa al-aduhu, musuh, siapa al-aduhu, musuh, fi isrihi,
di dalam belakangnya rojul atau laki-laki, fi islamnya rojul siroan cepat, siroan dalam keadaan cepat. Jadi orang yang berzikir itu ibaratkan seorang laki-laki yang sedang dikejar oleh musuh, kabur tuh, hatta siapa rojul, hatta sehingga sampai siapa rojul, hatta sehingga sampai siapa rojul ala hisnin atas benteng, ala hisnin atas benteng, hasinin yang kuat, hasinin yang kuat. Akhirnya perumpamaan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah itu ibaratkan seorang laki-laki yang sedang dikejar-kejar oleh musuhnya. Kemudian ketika laki-laki ini sedang kabur, dia mendapati sebuah tempat, menemukan sebuah tempat persembunyian, dan akhirnya dia bisa masuk. Akhirnya apa? Fahroza maka menjaga, fahroza maka menjaga siapa rojul, fahroza maka bisa menjaga siapa rojul atau orang laki-laki, fahroza maka menjaga siapa rojul atau orang laki-laki, nafsahu pada dirinya rojul, nafsahu pada dirinya rojul, minhum dari musuh, minhum dari musuh. Akhirnya apa? Akhirnya salah tersebut ketika dikejar-kejar oleh musuh, akhirnya menemukan sebuah tempat persembunyian, akhirnya dia masuk, dan musuh pun tidak menemukan laki-laki tersebut, selamat. Kadzalika al-abdu, begitu juga dengan seorang hamba. Kadzalika seperti hanya laki-laki, kadzalika seperti hanya laki-laki, kadzalika seperti hanya laki-laki, al-abdu adapun hamba, al-abdu adapun hamba, itu la yukhrizu, tidak bisa menjaga siapa abd, itu la yukhrizu, tidak bisa menjaga siapa abd. Begitu juga perumpamaan seorang manusia tidak akan bisa menjaga nafsahu pada dirinya abd, nafsahu pada dirinya abd, nafsahu pada dirinya abd, minas syaitoni dari setan, illa bidzikrillahi ta'ala, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak akan pernah selamat dari yang namanya godaan setan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian masih dengar ceritanya Pak Ki Helmi bahwasanya setan itu bisa menghancurkan manusia dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi manusia juga bisa menghancurkan dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih ingat? Itu salah satu perumpamaan ketika seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah. Perumpamaan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah itu ibaratkan seorang laki-laki yang sedang dikejar oleh musuhnya, kemudian dia sampai di tempat persembunyian, akhirnya dia masuk, akhirnya dia selamat. Begitu juga dengan seorang hamba yang senang berzikir kepada Allah, akhirnya apa? Dia akan bisa menjaga dirinya dari yang namanya setan. Bisa dipahami? Lanjut gak? Fasiyamu maka adapun puasa, fasiyamu maka adapun puasa itu masru'un disyariatkan, masru'un disyariatkan atau diwajib. Lada itu masru'un disyariatkan atau diwajibkan, lada saro'illahi ta'ala, pada beberapa syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata puasa itu disyariatkan dalam hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin tahtalifu, tetapi berbeda-beda. Walakin tahtalifu, tetapi berbeda-beda. Apa yang berbeda? Iddatuhu, hitungannya berpuasa. Iddatuhu, hitungannya berpuasa. Wa auqatuhu, dan beberapa waktunya puasa. Wa auqatuhu, dan beberapa waktunya puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa itu bukan hanya
diwajibkan atau disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi disyariatkan juga kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian puasa itu nanti akan memiliki waktu yang berbeda, akan memiliki jumlah yang berbeda tergantung kepada siapa yang diwajibkannya. Nanti ada di belakang. Fafi badi saroi, maka di dalam sebagian beberapa syariat, fafi badi saroi, maka di dalam sebagian beberapa syariat, di dalam sebagian syariat Allah Subhanahu wa taala, furido diwajibkan, furido diwajibkan, furido dan apa sih dari puasa tahun, puasa tahun, puasa tahun, apa sih yang dari puasa tahun? Jadi puasa dahar itu puasa yang dilakukan kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Ada yang tahu hari-hari yang diharamkan berpuasa? Kalau yang ikut ngaji setelah tarawih pasti tahu. Jadi kita Qorib tadi malam dijelaskan, yang ikut ngaji ya, dijelaskan bahwasanya ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Pertama hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik. Kalau hari raya Idul Fitri ya nanti setelah 30 Ramadan. Kalau hari raya Idul Adha tepatnya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian hari Tasyrik ada 3, 11, 12, 13. Itu 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian ada 1 hari berpuasa tapi hukumnya adalah makruh tahrim. Puasa pada tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Berarti setelah itu semuanya berpuasa. Itu namanya adalah puasa dahar. Siamu dahar puasa 1 tahun full, kecuali hari-hari yang mana diharamkan untuk melakukan berpuasa. Ternyata dulu ada puasa dahar full time 1 tahun, kecuali puasa-puasa yang diharamkan. Diwajibkan kepada umat siapa? Ada yang tahu? Kama waroda sebagaimana datang. Kama waroda kama sebagaimana keterangan. Kama sebagaimana keterangan. Kama sebagaimana keterangan waroda yang datang, apa keterangan atau ma waroda yang datang apa ma ansari atinuhin, dari syariatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata Nabi Nuh dan kaumnya menjalankan puasa yang namanya puasa dahar. Kira-kira kalau kita diwajibkan puasa dahar kuat gak? Puasa 1 bulan aja masih ada yang bolong, apalagi puasa dahar. Dahar itu 1 tahun full time, tapi melakukan sesuai dengan tahun Hijriah, kecuali 5 hari. Kuat gak kira-kira kita? Ternyata Nabi Nuh itu dan kaumnya itu menjalankan puasa yang namanya saumud dahar, tahun. Dalika adapun Allah ya karim, wadalika adapun perbedaan waktu, perbedaan apa kaum al-qawiyati yang kuat. Oh ternyata kenapa dan menjalankan puasa 1 tahun? Karena jisimnya mereka itu lebih kuat dibandingkan jisimnya umat Nabi. Kita itu mager, cukuplah 1 bulan aja. Sama puasa dahar bisa dipahami. Wafi bagi saroi, dalam sebagian beberapa syariat, beberapa syariat diwajibkan
Apa siyamu khamsina? Berpuasa 50. Apa siyamu khamsina? Berpuasa 50. Apanya? Tamis yauman, harinya. Ada lagi bukan yang disyariatkan atau yang diwajibkan itu bukan puasa dahar, tapi berpuasa 50 hari. Ini nggak dijelaskan siapa yang berpuasa 50 hari. Nanti bisa ditanyakan. Saya belum menemukan ibarat atau referensi 50 hari ini diperuntukkan untuk siapa. Saya belum dapat ibaratnya. Wahakada dan seterusnya. Ihtalafat berbeda. Apa al-idatu hitungan? Wal awqatu dan beberapa waktu. Kalau kita hitungannya berapa kali berpuasa? 30 hari. Waktunya di bulan Ramadan. Hasabal ikhtilafi, dengan meninjau perbedaan. Hasabal ikhtilafi dengan meninjau perbedaan fil istidadati dalam persiapan wal qabiliyati tegasnya persiapan. Tergantung, kalau persiapan kita kan berbeda dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya kan fisiknya lebih kuat dibandingkan kita. Waqad faradu dan sungguh mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewajibkan ala hadil ummati, atas umat ini, al Muhammadiyati, yang bangsa Nabi Muhammad, al Muhammadiyati yang bangsa atau umat Nabi Muhammad, alatihya yang adapun hadil ummah, alatihya yang adapun umat ini, itu afdolul umami, lebih utamanya beberapa umat. Ternyata umat Nabi Muhammad adalah umat yang lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena meninjau kepada nabinya. Nabi Muhammad juga nabi yang paling utama. Makanya nabinya aja yang paling utama, pasti umatnya juga yang lebih utama. Memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad antasuma, agar berpuasa. Siapa hadhil ummah? Antasuma, agar berpuasa. Siapa umat ini? Yaitu umat Nabi Muhammad. Berpuasa umat Nabi Muhammad afdhola sahrin, pada lebih utamanya bulan. Afdhola sahrin, pada lebih utamanya bulan. Fisanati, dalam 1 tahun. Berpuasa, menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan dalam waktu 1 tahun. Yang mana 1 bulan tersebut adalah lebih utama. Kenapa lebih utama? Ala ingatlah, atau ala ketahuilah. Ala ingatlah atau ketahuilah, wahwa adapun afdholu sahrin, wahwa adapun lebih utamanya bulan, itu sahru Ramadan, bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Wahada, adapun, ya Allah ya Karim, bulan utama. Wahada, adapun puasa yang dilakukan pada bulan yang utama. Wahada, adapun puasa dilakukan di bulan Ramadan, maksudnya gitu. Wahada, adapun puasa dilakukan di bulan Ramadan, itu akmalu tasri'in, lebih utamanya syariat. Itu akmalu tasri'in, lebih utamanya, lebih sempurnanya. Itu akmalu tasri'in, lebih sempurnanya syariat lisyami, bagi puasa. Sebelumnya kan sudah kita ketahui bahwasanya puasa itu dijalankan kepada umat Nabi Muhammad dan juga kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian untuk puasanya itu tergantung dari fisik mereka.
Dan ternyata puasa Ramadan itu lebih sempurnanya syariat berpuasa. Kenapa? Karena dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi syariat puasa itu kan dijalankan, atau syariat puasa itu kan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Nuh, dan juga kepada umat Nabi yang lain. Ternyata puasa yang paling berkualitas itu ternyata dijalankan oleh umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dilakukan di bulan Ramadan. Wa afdalu takdirin, dan lebih utamanya beberapa ukuran. Wa afdalu takdirin, dan lebih utamanya ukuran, dan lebih utamanya ukuran, dan lebih utamanya ukuran limaslahatil anami, bagi kemaslahatan manusia. Limaslahatil anami, bagi kemaslahatan manusia. Limaslahatil anami, bagi kemaslahatan manusia. Rawa telah meriwayatkan. Rawa telah meriwayatkan siapa Al-Bazaru, Imam Bazar, an Abi Sa'idin, dari Syekh Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, halnya hadis marfu. Kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 insya Allah sudah paham apa itu hadis marfu. Ya, kalau di aliyah belajar yang namanya ilmu mustalahul hadis. Kalau yang sanawiyah belum belajar, makanya jangan berhenti ya. Yang kelas 3 nih jangan berhenti. Karena apa? Karena masih banyak ilmu-ilmu yang akan dipelajari di tingkat aliyah. Kalau kalian berhenti menyesal. Makanya jangan berhenti pokoknya. Sayyidu Suhuri, adapun pemimpinnya atau tuannya beberapa bulan. Sayyidu Suhuri, adapun pemimpinnya beberapa bulan atau tuannya beberapa bulan, itu Syahrul Ramadana, bulan Ramadan. Ternyata pemimpin atau tuan dari bulan yang ada 12 Hijriah itu adalah bulan Ramadan. Wa a'dhamuha, adapun lebih agungnya bulan, wa a'dhamuha, adapun lebih utamanya, lebih agungnya bulan, apanya? Hormatan mulianya. Apanya hormatan mulianya? Hormatan mulianya itu Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Ini maksudnya kalau bulan Ramadan itu kan bulan yang paling utama. Karena apa? Karena menjadi pemimpinnya dari bulan-bulan yang lain. Saat kalau bulan Dzulhijjah itu gimana? Ini meninjau ketika dari Ashurul Hurum. Kalian pernah dengar nggak istilah Ashurul Hurum? Bulan-bulan yang dimuliakan itu ada 4. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tiga bulan berturut-turut, 1 bulan lagi terpisah. Nah, di antara 4 ini, Ashurul Hurum ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu yang paling utama, yang paling agung adalah bulan Dzulhijjah. Kalau dibandingkan mana yang lebih agung, ya sudah bisa dipastikan bahwasanya adalah bulan Ramadan. Maksud dari wa'adzuma hurmatan Dzulhijjah itu ketika ditinjau dari Ashurul Hurum yang ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Warawadan telah meriwayatkan siapa? At-Tabraniyu, Imam Tabrani, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud, Sayyidu Suhuri, adapun pemimpinnya beberapa bulan. Sayyidu Suhuri, adapun pemimpinnya atau tuannya beberapa bulan, itu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa Sayyidul Ayyami, adapun tuannya atau pemimpinnya beberapa hari, itu Yaumul Jum'ati, hari Jumat. Ternyata hari Jumat adalah pemimpinnya dari hari-hari. Al-Faslu, adapun fasal atau pembahasan asani yang kedua. Al-Faslu, adapun fasal atau pembahasan asani yang kedua, itu fi faridati siyami syahri Ramadana, di dalam menerangkan diwajibkannya berpuasa bulan Ramadan. Itu fi faridati siyami syahri Ramadana,
di dalam menjelaskan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Ustaz, kalau yang ayat sebelumnya itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil diwajibkannya berpuasa. Puasa faqat. Puasa diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad dan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau kalian ditanya, Ustaz, dalil yang menerangkan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan apa? Ini ayatnya. Ini ayatnya. Ya, ini kalau orang-orang yang ceramah harus paham nih nanti kalau disuruh ceramah di rumah. Ya. Jadi kalau dalil diwajibkannya berpuasa bagi umat Nabi Muhammad dan umat sebelumnya adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Tapi kalau dalil yang menerangkan tentang diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan adalah ayat yang kita akan pelajari. Apa itu ayatnya? Qala Allah Ta'ala. Allah telah berfirman. Siapa Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ila akhirih. Sahur Ramadan adapun bulan Ramadan. Sahur Ramadan adapun bulan Ramadan itu alladzi bulan. Itu alladzi bulan. Itu alladzi bulan unzila yang diturunkan. Unzila yang diturunkan. Unzila ini menjadi silah dari isi mausul yang berupa alladzi. Biasanya itu dalam ilmu nahwu kalau ada isim mausul pasti setelahnya itu butuh terhadap yang namanya silah dan aid. Wa kulluha yalzamu badau silah ala dhamirin laikin mustaqbilah. Unzila yang diturunkan fihi dalam alladzi. Fihi dalam alladzi atau di dalam bulan Ramadan. Fihi dalam alladzi atau dalam bulan Ramadan apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Biasanya kalau kalian baca kitab itu harus tahu ruju dan marjenya. Fihi di dalamnya. Ini kalau di dalamnya itu ketahuan. Oh, ini kayaknya nggak tahu nih marjenya. Nggak tahu tempat kembalinya domir. Pasti setiap domir itu ada marje. Ada ruju, ada marje. Marje itu tempat kembalinya domir. Kalau fihi di dalamnya, oh di dalam apa ini? Nyanya itu apa? Harus tahu, harus disebutkan biar jelas, biar paham. Ketika kalian menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, ketika disebutkan marjenya, tempat kembalinya domir, pasti kalian mudah untuk memahami. Benar nggak? Iya. Fihi dalam alladzi atau di dalam bulan Ramadan. Apa yang diturunkan dalam bulan Ramadan? Al-Qur'anu Al-Qur'an. Jadi ternyata Al-Qur'an itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Tujuannya apa? Hudan. Sebagai hudan ini halnya menunjukkan. Hudan halnya menunjukkan. Hudan halnya menunjukkan linasi kepada manusia. Ternyata hudanya itu bukan hudan lil mu'minin, tapi untuk linnas. Secara tidak langsung Al-Quran itu diperuntukkan bukan hanya kepada umat Islam. Umat Kristiani boleh nggak mendengar Al-Quran? Boleh. Siapa tahu dengan barokahnya Al-Quran masuk Islam. Sebagaimana sahabat Umar apa sahabat Utsman? Sahabat Umar ya, yang mendengar putrinya baca Al-Quran, benar nggak? Akhirnya masuk Islam barokahnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia. Bukan redaksinya bukan menggunakan lil mu'minin, tapi menggunakan redaksi linnas. Wa bayyinatin dan beberapa tanda yang jelas. Wa bayyinatin dan beberapa tanda yang jelas. Wa bayyinatin dan tanda dan beberapa tanda yang jelas minal huda dari petunjuk. Pokoknya di Al-Quran itu tanda-tanda apapun itu ada. Kita mau berobat, obatnya ada di Al-Quran. Kita mau mengetahui yang ada di dunia ini di Al-Quran pasti ada.
sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Pak Ki Hilmi ya tentang B.J. Habibie ya, itu harus dihafalin ceritanya. Wal furqani, dan yang membedakan, wal furqani, dan yang membedakan, ai bainal haqqi wal batil. Wal furqani, yang membedakan di antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Jelas mana yang benar dijelaskan dalam Al-Quran. Ini boleh dikerjakan, ini nggak boleh dikerjakan. Itu semuanya ada di Al-Quran. Faman, maka adapun orang. Nah ini titik tekan dalil diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Faman, maka adapun orang itu syahida, bersaksi atau menyaksikan. Itu syahida, menyaksikan siapa man, itu syahida, bersaksi atau menyaksikan siapa man atau orang, minkum dari kalian asahro pada bulan Ramadan, fal yasumhu, maka hendaknya berpuasa siapa man atau orang, fal yasumhu, maka hendaknya fal yasumhu, maka hendaknya berpuasa siapa man atau orang pada bulan Ramadan. Jadi kalau kalian mengalami di bulan Ramadan, maka wajib bagi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa fi sahihil Bukhari ilahuna wallahu a'lam bishawab. Ini dalil dari hadis nanti. Ya, masih ada 5 menit sebelum dibagikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Gak ada yang bertanya? Nggak ada. Satu pertanyaan nggak ada. Kalau nggak ada ditutup. Nggak ada. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari bisa mendapatkan barokah manfaat. Amin. Ila liqa fi ghairil awqat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.